Peristiwa itu bermula pada suatu malam di awal Juni. Ketika Pak Bambang kembali ke rumah setelah perjalanan panjang bekerja sebagai buruh bangunan di Karawang. Rumah sederhana yang lapuk di tengah desa Kemuning, Kabupaten Subang, tempat ia tinggal bersama ibu dan istri serta anaknya. Tenggelam dalam keheningan yang aneh. Tidak ada langkah kaki yang bergegas menyambutnya. Tidak ada suara putrinya yang riang memanggilnya. Yang tersisa hanyalah hembusan angin melalui tanaman melati di halaman dan cahaya redup di dapur. Ia memanggil berulang kali, Bi, tetapi tidak ada jawaban. Jantungnya berdebar kencang ketika ia menemukan anak kecilnya sedang tidur sendirian. Istrinya, Ibu Rati, benar-benar menghilang. Bu Siti, ibu Pak Bambang, mengatakan bahwa menantunya pergi entah kemana sejak pagi dan belum kembali. Tetapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam nada bicara dan sorot matanya. Dan justru dari malam yang menentukan itu, sebuah cerita yang tampaknya hanya masalah rumah tangga mengungkap sebuah rahasia mengerikan yang terkubur di bawah tanaman melati. Rumah tua yang dulu begitu akrab bagi Pak Bambang tiba-tiba terasa sangat asing. Aroma apak di dapur, detak jam dinding yang terus berdetak, dan tatapan kosong ibunya membuat suasana terasa berat. Ibu Ratih benar-benar tidak kembali. Sepanjang malam, ia menelepon tetangga, bahkan mengetuk pintu setiap rumah, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya. Putri kecilnya yang berusia 3 tahun tetap tidur nyenyak tanpa khawatir seolah tidak terjadi apa-apa. Ia terduduk lemas di lantai, memegangi kepalanya. Istrinya adalah orang yang hati-hati, penyayang terhadap anak dan suami. Dan bahkan jika mereka bertengkar, ia tidak akan pernah pergi tanpa meninggalkan pesan. Pada saat itu, perasaan dingin menjalar di tulang punggungnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini tidak mungkin hanya masalah biasa. Bu Siti duduk diam di samping meja makan yang sudah dingin, tidak mengatakan apa-apa. Ketika ia bertanya, ibunya hanya menjawab singkat. Dia pergi sejak pagi. Katanya mau beli tahu dan tempe buat bikin lauk, makan sama sayur buat anakmu. Tapi kok nggak balik-balik? Ucapan yang tampaknya tidak berbahaya itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain. Tetapi bagi Pak Bambang, yang telah hidup bersama ibunya selama bertahun-tahun, itu terasa seperti sinyal yang mencurigakan. Ia ingat kembali ketegangan yang membara antara istri dan ibunya. Ibu Ratih adalah orang yang pandai bergaul, tetapi bukan tipe orang yang pasrah. Sementara ibunya, Bu Siti, yang telah menjanda sejak Pak Bambang masih berusia 10 tahun, membesarkan putranya sendirian, memiliki kepribadian yang tertutup, dan berhemat hingga membuat orang-orang di rumah harus menahan diri. Sejak ia menikah, ibunya seolah memiliki duri di matanya. Setiap kata yang diucapkan Ibu Ratih, setiap tindakan yang dilakukannya, benar atau salah, sulit untuk lolos dari tatapan tajam ibunya. Suatu kali Ibu Ratih menangis dan berkata kepada suaminya, "Aku merasa hidup di rumah ini seperti berjalan di atas telur. Aku takut menyakiti hatinya. Aku merasa tidak punya hak di sini." Pak Bambang menyayangi istrinya, tetapi tidak tahu harus berbuat apa selain diam. Ia berpikir bahwa waktu akan membuat kedua wanita itu saling memahami lebih baik. Tetapi mungkin ia terlalu naif. Beberapa minggu sebelum pergi bekerja, ia mengirimkan uang sebesar 60 juta kepada istrinya, menyuruhnya untuk memperbaiki dapur agar bersih dan rapi. Dan jangan mengatakan apa-apa kepada ibunya. Kalau ibu tahu, dia tidak akan setuju. Lakukan saja secara diam-diam. Asalkan rumah kita bersih dan indah untuk anak kita. Ia berpesan dengan hati-hati, tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi pemicu. Keesokan paginya, Pak Bambang pergi ke kantor polisi desa untuk melaporkan kehilangan orang. Meskipun belum ada bukti konkret, ia merasa perlu melakukannya. Ketakutan dalam dirinya tumbuh seiring dengan detail terkecil yang semakin mencurigakan. Para tetangga mulai bergunjing. Bu Hana, penjual sayur di ujung gang, mengatakan bahwa kemarin ia melihat Ibu Ratih tertawa riang bersama anaknya. Pak Hasan, tukang tambal ban, mengatakan bahwa ia mendengar suara pertengkaran dari rumah Pak Bambang 2 hari yang lalu. Ada yang mengatakan karena suami istri sedang berselisih. Ada pula yang mengatakan Ibu Ratih dimarahi oleh ibu mertuanya. Semua orang seolah menuangkan minyak ke dalam api. Desa Kemuning yang biasanya damai
Tetapi kali ini orang-orang mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres yang menyelimuti rumah kecil di ujung jalan yang sepi itu. Pak Bambang adalah buruh bangunan. Sepanjang tahun bekerja di berbagai proyek dari Subang hingga Karawang. Rumah sederhana itu adalah satu-satunya tempat ia bisa kembali, tempat ibu yang sudah tua, istri yang baik, dan anak kecil yang baru berusia 3 tahun menunggunya. Meskipun miskin, ia percaya bahwa asalkan ada cinta, rumah manapun akan menjadi rumah yang hangat. Istrinya, Ibu Ratih, adalah wanita yang rapi dan rajin. Ia berasal dari desa sebelah, menikah jauh, dan tinggal bersama ibu mertuanya sehingga ia harus lebih rendah hati. Para tetangga menyukainya karena ia sopan dan berbicara dengan lembut, namun di balik senyumnya yang selalu hadir, banyak orang yang melihat ada mata yang seringkali menyimpan kesedihan, terutama sejak ia menjadi menantu di rumah Bu Siti. Bu Siti telah menjanda sejak putranya masih duduk di kelas 2 SMP. Ia seorang diri membanting tulang membesarkan putranya, terbiasa hidup hemat, bahkan mengumpulkan setiap sen. Sejak Ibu Ratih masuk menjadi menantu, di mata Bu Siti seolah ada seseorang yang berbagi cinta, kendali, dan bahkan hak di rumah itu. Cara ia mengkritik setiap sayuran yang dibeli Ibu Ratih, memperhatikan setiap gerak-gerik menantunya, membuat suasana di rumah selalu terasa berat seperti mendung. Ibu Ratih membuatkan susu untuk anaknya. Bu Siti berkata pemborosan. Ibu Ratih membeli sandal barus. Bu Siti berkata boros. Ibu Ratih bangun pagi-pagi untuk menyapu halaman. Bu Siti berkata berisik membuatnya sulit tidur. Masalah besar menjadi kecil. Masalah kecil menjadi masalah besar. Meskipun di luar tidak saling membantah, tetapi di antara kedua wanita itu ada perang diam-diam yang panjang. Dan orang yang berada di tengah adalah Pak Bambang. Pria yang baik hati itu hanya tahu bekerja dan percaya bahwa diam adalah cara untuk menjaga keharmonisan. Suatu kali Ibu Ratih berkeluh kesah kepada suaminya saat makan malam. Ia hanya menundukkan kepala dan makan tanpa berkata apa-apa. Bukan karena tidak mendengar, tetapi karena tidak tahu harus berbuat apa. Ia menyayangi ibunya, berutang budi padanya seumur hidup. Ia juga menyayangi istrinya, tahu bahwa ia merugi, tetapi ia tidak cukup kuat untuk berdiri dan menyelesaikan masalah, sehingga ia memilih untuk menghindar, pergi bekerja jauh dan jarang pulang dengan harapan semuanya akan baik-baik saja. Tanpa diduga, keheningan itu tidak meredakan konflik. Itu hanya membuat segalanya menumpuk seperti lumpur di bawah tanaman melati di belakang rumah. Tampak tidak berbahaya, tetapi begitu diaduk akan mengungkap hal-hal mengerikan yang tidak pernah diduga siapapun. 2 hari setelah Ibu Ratih menghilang, Bu Siti secara pribadi datang ke kantor polisi desa untuk melaporkan. Berbeda dengan sikapnya yang biasanya pemalu, kali ini ia memasuki ruang piket dengan sikap mendesak, dengan nada bicara yang jelas dan agak tegas. Pak polisi, menantu saya pergi entah kemana selama 2 hari ini dan belum kembali. Saya merasa ada yang tidak beres. Mungkin terjadi sesuatu padanya. Petugas piket, Bribda Ahmad, mendongak menatap wanita tua renta yang masih memegang erat topi bambunya. Ia memintanya untuk duduk dan bertanya tentang kronologinya. Cerita itu sekilas tampak seperti kasus kehilangan keluarga biasa. Tetapi yang menarik perhatiannya adalah tatapan penuh makna Bu Siti ketika menyebut nama tetangganya. Ratih itu baik sekali. Dia juga tidak pernah pergi jauh. Sejak Pak Herman di sebelah rumah saya marah-marah karena tanaman melati itu, saya sudah merasa khawatir. Pak Herman siapa? Tanya Bribda Ahmad. Pak Herman tinggal tepat di sebelah rumah saya. Sudah hampir 70 tahun, tapi wataknya panas seperti api. Beberapa hari yang lalu dia bahkan mengancam kalau tanaman melati itu masih menjalar ke pagar rumahnya, dia akan memberi pelajaran. Bribda Ahmad mencatat dengan cermat setiap kata yang diucapkan Bu Siti. Laporan awal itu tampak hanya masalah pertengkaran tetangga, tetapi Bu Siti menceritakannya dengan nada yang penuh petunjuk, seolah sedang menunjuk dengan jelas adanya bahaya tertentu. Ia melanjutkan ceritanya, kali ini dengan nada yang lebih lambat, seolah berusaha mengingat setiap detail. Suatu kali saya bahkan melihat dia melempar batu bata ke halaman rumah saya. Saat itu Ratih sedang berdiri di dekat tanaman melati
Untungnya tidak kena. Lalu suatu hari dia bercerita kepada saya, dia mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Seperti rumah ini hidup tidak punya etika, tidak menghargai siapapun. Bribda Ahmad sedikit mengerutkan kening. Cerita itu agak samar, tetapi tidak bisa diabaikan. Ia tahu bahwa orang-orang di desa hidup berdekatan, pertengkaran karena pagar, karena tanaman, atau karena tanaman melati itu sangat biasa. Tetapi jika benar ada orang yang hilang, setiap kemungkinan harus dipertimbangkan. Setelah menerima laporan, polisi desa segera membuat laporan awal. Sore harinya, informasi tentang hilangnya Ibu Ratih dikirim ke kantor polisi kabupaten. Ajun Komisaris Polisi AKP Budi, seorang penyidik kriminal yang berpengalaman yang telah memecahkan banyak kasus sulit, ditugaskan untuk memantau langsung kasus tersebut. Pada saat itu, banyak desas-desus mulai muncul. Cerita tentang laporan Bu Siti ke polisi dengan cepat menyebar. Orang-orang mulai berbisik tentang tanaman melati. Bu Aminah, penjual jamu di ujung gang, berbisik kepada pelanggannya. Saya dengar Bu Siti bilang, Pak Herman tetangga mereka itu suka marah-marah sambil teriak-teriak ke balik tembok. Hari itu dia juga sempat memukul tiang melati. Mengerikan. Pak Darmo, yang pernah menjadi pengurus RT, berbicara seolah menarik kesimpulan. Orang itu memang bermasalah. Tinggal sendirian, tidak bergaul dengan siapapun. Setiap hari cuman ngomel sendiri. Tak lama kemudian, nama Pak Herman menjadi nama pertama yang disebut setiap kali ada yang bertanya tentang Ibu Ratih. Hilangnya yang misterius, ditambah tetangga tua yang pemarah yang pernah berselisih. Cukup bagi publik untuk mulai membangun teori mereka sendiri. Cerita tentang tanaman melati di belakang rumah Bu Siti tidak akan ada apa-apanya jika tidak menjalar melintasi pagar rumah Pak Herman. Kedua rumah itu hanya dipisahkan oleh jalan kecil. Pagar yang rendah dan tanaman melati terus menjalar dengan bebas. Awalnya Pak Herman tidak keberatan, bahkan pernah meminta beberapa bunga melati untuk dimasak. Tetapi belakangan ini, entah kenapa, ia menjadi sangat mudah marah. Bu Siti pernah bercerita kepada tetangganya bahwa setiap kali melati berbuah, buahnya jatuh ke halaman rumahnya. Ia mengatakan kami sengaja menanam buah yang busuk di sana untuk mengambilnya dan memetiknya. Meskipun hanya cerita dari satu pihak. Semua orang yang mendengarnya merasa Pak Herman agak ekstrim. Suatu sore di bulan April, seluruh desa mendengar dengan jelas Pak Herman berteriak, "Kalau kamu tidak menebang tanaman melati itu, saya akan menginjak-injaknya sampai bersih." Gaya hidup yang sembrono ini tidak menghargai siapapun. Ibu Ratih yang saat itu sedang membereskan barang-barang di halaman hanya menundukkan kepalanya. Bu Siti dari dalam rumah berlari keluar sambil menarik tangan menantunya masuk sambil bergumam, "Orang tua itu memang sudah pikun. Otaknya bermasalah. Semakin kita berbicara semakin ia berisik. Masalahnya tidak ada apa-apanya." Tetapi tetangga sekitar mulai memperhatikan, terutama ketika beberapa hari kemudian orang-orang melihat tanaman melati dipotong-potong, daunnya layu, dan buahnya berserakan di tanah. Bu Siti menceritakan kembali bahwa hari itu Pak Herman menggunakan batang besi untuk memukul tiang tanaman. Sambil marah-marah, Ratih berdiri di dekatnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya pucat pasi. Itu adalah terakhir kalinya saya melihat dia keluar rumah. Bu Santi tetangga berbisik kepada polisi desa ketika ditanya. Cerita tentang Pak Herman terus dibesar-besarkan. Orang-orang mulai mengingat saat-saat ia marah-marah tanpa alasan. Saat-saat ia berkeliaran di sawah lalu diam-diam kembali. Beberapa orang bahkan mengatakan ia pernah berkata, "Suatu hari saya akan gila. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan." Opini publik mulai menunjuk orang tua yang hidup sendirian, kurang berinteraksi, dan memiliki dendam lama dengan keluarga Ibu Ratih. Dalam masyarakat pedesaan yang tertutup, hanya beberapa detail aneh sudah cukup membuat seseorang dihukum oleh tatapan dan desas-desus. Ibu Ratih hilang, tanaman melati dirusak, dan Bu Siti adalah orang pertama yang mengungkapkan kecurigaannya. Semua itu seperti potongan-potongan tak terlihat yang membuat nama Pak Herman semakin erat kaitannya dengan frasa tersangka. Sementara polisi desa berkoordinasi dengan kabupaten untuk mengumpulkan informasi tambahan di warung kopi di ujung desa. Bahkan dalam percakapan saat istirahat siang para kakek dan nenek, pertanyaan yang sama berulang kali muncul.
Mungkinkah Pak Herman pelakunya? Ketika berkas kasus orang hilang itu sampai ke kantor polisi kabupaten, AKP Budi, penyidik berpengalaman, secara resmi ditugaskan untuk menanganinya. Ia tidak asing dengan kasus-kasus di pedesaan, tempat segala sesuatu tampak tenang, tetapi menyimpan hal-hal mengerikan. Dan terkadang hanya percikan kecil sudah cukup untuk memicu tragedi. Pada hari pertama tiba di desa Kemuning, hal pertama yang dilakukan AKP Budi bukanlah menginterogasi, tetapi berjalan-jalan di sekitar desa. Ia berdiri diam di depan tanaman melati yang layu di belakang rumah Bu Siti, lalu berjalan perlahan menyusuri jalan tanah, mendengarkan setiap cerita yang keluar dari mulut penduduk desa. Mungkin tidak ada tempat di mana informasi dari mulut ke mulut begitu berharga seperti di desa. Dan justru dari desas-desus itulah sebuah nama muncul. Pak Herman. Sore itu, Pak Herman diundang ke kantor desa untuk dimintai keterangan. Pria berusia hampir 70 tahun dengan tubuh kurus, mengenakan baju lusuh yang sudah pudar, memasuki ruangan dengan wajah cemberut. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan keluarga Pak Bambang, ia tidak bisa menyembunyikan kejengkelannya. Saya akan katakan yang sebenarnya, tinggal bersebelahan tetapi hidup seperti itu hanya membuat saya kesal. Keluarga Bu Siti hidupnya sembrono. Tanaman melati menjalar ke tembok rumah saya. Menantunya hanya diam saja memetik buah busuk di tanah saya. Saya sudah bilang beberapa kali tetapi mereka tetap mengabaikan saya. Saya kesal, tentu saja. AKP Budi mencatat semuanya. Tetapi matanya tetap tenang seperti biasa. Ia tidak membiarkan emosinya terbawa oleh kata-kata kasar itu. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang kapan terakhir kali ia melihat Ibu Ratih, Pak Herman menjawab dengan singkat. Hari itu saya melihat dia berdiri di halaman lalu masuk ke dalam. Hanya itu saja. Saya tidak peduli, tidak kenal, tidak berbicara. Apakah Anda berada di rumah pada malam itu? Tanya AKP Budi lagi. Ya, saya tidur lebih awal. Mata saya sekarang lemah. Saya tidak bisa pergi kemanapun pada malam hari. Apakah ada yang bisa bersaksi? Bersaksi? Pak Herman menyeringai tipis. Saya hidup sendirian. Bagaimana mungkin ada yang bisa bersaksi? Ketika pertemuan itu berakhir, Pak Herman dengan marah berdiri. Saya katakan sebelumnya, saya tidak ada hubungannya dengan ini. Jangan menggunakan tanaman melati itu untuk menuduh saya. Saat ia pergi, AKP Budi hanya melihatnya dan diam-diam menulis 3 kata di buku catatannya. Marah dan defensif. Sebagai orang yang telah menginterogasi ratusan tersangka, AKP Budi memahami dengan jelas psikologi reaksi. Semakin tidak bersalah seseorang, semakin ia kehilangan kendali. Tetapi yang menarik perhatiannya bukanlah sikap agresif itu, tetapi kesendirian Pak Herman. Seseorang yang hidup sendirian, tanpa saksi, pernah berselisih dengan korban, dan pernah mengucapkan kata-kata kasar. Semuanya membuat ia dicurigai. Tetapi intuisi AKP Budi mengatakan ada sesuatu yang tidak cocok. Jika Pak Herman adalah pelakunya, ia akan menyembunyikan dan menghindar. Tetapi dari awal hingga akhir, ia bereaksi seolah melawan seluruh dunia, bukan melawan kejahatan. Malam itu, AKP Budi mampir ke rumah Bu Siti. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan. Hanya lampu dapur yang memancarkan cahaya kuning yang usang. Bu Siti sedang menimang cucunya. Tetapi matanya berbinar ketika ditanya tentang detail di sekitar hari Ibu Ratih menghilang. Terutama ketika AKP Budi bertanya, apakah ibu mendengar suara aneh di malam itu? Bu Siti terdiam beberapa detik lalu menjawab, tidak. Saya tidur lebih awal dan tidak memperhatikan apa-apa. Jawaban itu membuat AKP Budi merasa ada sesuatu yang salah. Keesokan paginya, AKP Budi kembali ke rumah Pak Bambang untuk memeriksa TKP lebih lanjut. Suasana rumah tetap dingin seperti saat pertama kali ia datang. Keheningan yang tidak biasa membuat orang merasa seolah tempat ini pernah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak disaksikan. AKP Budi berjalan perlahan melintasi halaman. Matanya berhenti pada tanaman melati yang layu, tanaman merambat yang kusut, dan buah melati yang terletak membusuk seolah belum sempat tumbuh sudah ditinggalkan. Ia memasuki dapur, tempat yang paling sepi sejak Ibu Ratih menghilang. Dapur itu tidak terlalu luas, lantainya ubin tua, dan aroma apak tercium samar-samar. Di sudut dapur
Terdapat cobek batu dan ulekan kayu yang sudah tua. Semuanya tampak bersih, terlalu bersih hingga membuatnya curiga. AKP Budi membungkuk untuk mengamati bagian dinding di dekat kompor. Di sana ada beberapa bercak dengan warna yang berbeda. Bukan warna asap, tetapi bercak merah samar. Seolah seseorang telah menggosoknya dengan kuat. Ia mengambil lampu senter, lalu menggunakan kapas untuk menyeka, dan sampelnya berubah menjadi coklat gelap. Sabut kelapa tidak bisa menghilangkan semua darah. Gumam AKP Budi, lalu memanggil tim forensik untuk mengambil sampel. Bu Siti berdiri di belakangnya, entah sejak kapan, dengan suara terbata-bata. Bapak periksa apa? Dapur di desa memang begitu. Kalau masak sayur kadang tumpah keluar. AKP Budi mendongak dan bertemu dengan tatapan ibunya. Bukan lagi kelelahan seorang ibu yang kehilangan menantu, tetapi kekhawatiran yang nyata. Tidak seperti kesedihan, apalagi kebingungan. Itu adalah tatapan orang yang sedang menahan ketakutan. Berusaha menjaga ketenangan, ia bertanya dengan lembut. Beberapa hari yang lalu, apakah ibu memasak sesuatu di sini? Ia menggigit bibirnya, menjawab perlahan. Ya, saya membuat bubur untuk cucu saya. Dia sedang sakit. Apakah ada yang membantu memasak? Tidak, saya melakukannya sendiri. Sejak Ratih pergi, hanya saya yang mengurus semuanya. Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi justru kelancaran itu membuatnya waspada. Ia mengamati sekeliling dapur, lalu memperhatikan ulekan kayu yang diletakkan di sudut pintu. Tampaknya baru dicuci. Aroma sabut kelapa masih tercium di udara. Tim forensik tiba sore itu juga. Hasil awal mengkonfirmasi bahwa di dinding ada bekas darah manusia. Darah yang telah dibersihkan dengan sabut kelapa. Metode tradisional yang hanya diketahui dan dipraktikkan oleh orang tua. Pada saat yang sama, tim pemeriksa TKP menemukan detail penting lainnya. Tanah menempel di sandal jepit Bu Siti. Jenis sandal yang menurut pengakuan putranya jarang ia gunakan untuk keluar rumah. Hanya di sekitar rumah. Tanah itu berwarna coklat, masih basah, dan khususnya cocok dengan jenis tanah di kebun belakang rumah tempat tanaman melati menjalar ke rumah Pak Herman. AKP Budi tidak mengatakan apapun kepada Bu Siti saat itu. Ia hanya mengangguk ringan lalu meninggalkan rumah. Tetapi dalam benaknya ia telah menyusun kembali seluruh peristiwa. Apa yang dulunya hanya spekulasi awal, sekarang mengungkap kemungkinan yang menakutkan. Mungkin semua kecurigaan yang diarahkan kepada Pak Herman hanyalah jebakan. Dan jika memang demikian, maka orang yang memasang jebakan itu tidak lain adalah ibu mertua yang diam itu. Di tengah tatapan menyelidik para tetangga, Pak Herman berjalan lesu kembali ke rumah setelah dimintai keterangan oleh polisi desa. Pintu gerbang kayu tua itu tertutup rapat, memisahkannya dari dunia yang semakin mencurigainya. Ia dengan lesu duduk di tangga. Matanya menatap tanaman melati di dekat tembok, tempat yang dulunya menjadi penyebab perselisihan antara kedua rumah. Tanaman melati itu sekarang hanya tinggal tanaman merambat yang jarang, dengan beberapa buah yang tidak ada yang mau memetiknya dan membusuk di bawah sinar matahari sore. Tidak ada yang menyangka tempat itu akan membuat AKP Budi bingung sepanjang malam. Dalam benaknya ada potongan yang belum cocok. Jika Bu Siti ingin menyalahkan orang lain, di mana ia akan menyembunyikan mayatnya? Dan mengapa dari semua bidang tanah di sekitar rumahnya, ia tidak memilih yang lain dan malah meninggalkan jejak tanah di sandalnya yang menuju ke tanaman melati? Keesokan paginya, AKP Budi bersama dua petugas penyidik kembali ke kebun Pak Herman. Ia tidak merasa nyaman melihat seragam polisi, tetapi masih dengan enggan membuka gerbang. AKP Budi menunjuk ke tanaman melati. Maaf, saya minta izin untuk memeriksa tempat ini. Pak Herman mengerutkan kening karena terkejut. Ada apa dengan tanaman melati ini? Saya melihat tanah di sini tampak berlubang. Apakah tempat ini pernah ditanami sesuatu? Pak Herman terdiam beberapa saat lalu menjawab. Dulu pernah ditanami labu, lalu dibiarkan begitu saja. Keluarga Bu Siti terus membiarkan tanaman melati menjalar. Saya lelah, jadi saya biarkan saja. AKP Budi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia membungkuk untuk mengamati tanah. Lapisan tanahnya gembur. Tidak ada tanaman yang tumbuh. Dan warna tanahnya berbeda dari bagian lain di sekitarnya.
Ia memberi isyarat kepada seorang petugas penyidik untuk mengambil cangkul dan menggali sudut di dekat akar tanaman. Baru saja menggali sekitar 30 cm. Lapisan tanah mulai memperlihatkan sudut tikar pandan. Tikar sederhana yang umum di daerah pedesaan, dengan sobekan dan lapisan lumpur tua. Suasana tiba-tiba menjadi berat. Pak Herman membelalakkan matanya. Apa itu? Kenapa ada tikar di kebun saya? EKP Budi memberi isyarat untuk berhenti. Ia memakai sarung tangan, lalu dengan lembut mengangkat lapisan tanah. Aroma apak dan amis menyebar. Tikar itu digulung rapat dengan sesuatu yang berat di dalamnya. Tim forensik segera dipanggil. Pita putih dipasang untuk menutupi kebun. Seluruh desa Kemuning bergegas keluar dan berdiri di ujung gang. Suasana hening seolah menunggu sesuatu yang diam-diam ditebak semua orang, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Ketika tikar itu dibuka, orang-orang melihat sesosok mayat wanita yang sudah mulai membusuk. Wajahnya rusak, tetapi pakaian dan kalung kecil di lehernya masih utuh. Tidak perlu waktu lama, Pak Bambang, orang yang baru saja dipanggil ke lokasi kejadian, berlutut begitu melihatnya. Ratih, ya Tuhan, Ratih. Teriakan merobek pagi musim panas yang tenang. Beberapa wanita di desa berkaca-kaca. Ada yang tidak berani melihat. Ada yang pingsan karena ngeri. Tidak ada yang menyangka menantu yang baik hati, yang sering mengajak anaknya bermain, sekarang terbaring diam di bawah tanaman melati di kebun tetangga. Pak Herman terduduk lemas di depan rumahnya. Matanya memutih. Ia bergumam, "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa." Tidak ada yang memperhatikannya lagi. Semua mata tertuju pada mayat yang ditarik dari bawah tanah, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan terlihat jelas di mata semua orang. Siapa yang bisa begitu tegah mengubur orang tepat di sebelah rumah, seolah tidak memiliki sedikit pun rasa kemanusiaan? AKP Budi saat ini tidak lagi ragu. Seseorang sengaja mengubur mayat di sini dan tujuannya adalah untuk mengarahkan penyelidikan. AKP Budi berbalik ke arah tim teknis untuk memblokade TKP, mengambil sampel tanah dan membandingkannya, dan membuat berita acara. Meskipun belum bisa dipastikan, AKP Budi tahu dengan jelas sejak saat itu arah penyelidikan akan bergeser ke arah yang sama sekali berbeda. Kematian Ibu Ratih bukan hanya kecelakaan, tetapi pembunuhan berencana yang disengaja dan diperhitungkan. Dan orang yang menyembunyikan mayat itu sangat mengenal daerah ini. Seseorang yang dekat, seseorang yang punya alasan untuk menyembunyikannya. Seseorang yang tampaknya paling menderita, tetapi mungkin adalah orang yang paling dingin. Berita tentang penemuan mayat di kebun Pak Herman menyebar ke seluruh desa dalam waktu kurang dari 1 jam. Orang-orang yang sedang menjemur padi, orang-orang yang sedang berjualan di warung, bahkan para lansia yang berbaring di kursi goyang, satu persatu meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas menuju gang kecil. Tempat rumah berlumut itu berada, tempat yang sejak lama dikenal sebagai tetangga yang berselisih. Ketika tikar pandan dibuka sepenuhnya dan mayat itu terungkap, kerumunan itu terdiam dengan aneh. Wanita yang berbaring di tikar itu sebagian besar sudah membusuk, tetapi detail yang tersisa masih cukup untuk memastikan bahwa itu adalah Ibu Ratih, menantu Bu Siti, istri Pak Bambang. Saat itu, teriakan nyaring terdengar. Tidak mungkin. Ratih, kenapa kamu jadi seperti ini? Pak Bambang yang baru saja kembali dari Karawang, kakinya belum sempat melangkah melewati gerbang sudah berlutut di tengah kebun Pak Herman. Beberapa petugas polisi muda mendekatinya, tetapi tubuh pria itu seperti lumpuh. Tangannya gemetar menyentuh sepotong tikar lalu menangis seperti anak kecil. Menundukkan kepalanya ke tanah dan merintih. "Aku sudah melarangmu. Kenapa kamu tidak mendengarku? Kamu bilang ingin memperbaiki dapur." Tapi sekarang semua orang di sini tidak berani mengatakan apa-apa. Orang-orang di sekitar tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Orang-orang mulai berbisik, "Ya Tuhan, baru beberapa hari yang lalu saya melihat dia menggendong anaknya berbelanja. Baru berusia 27 tahun. Siapa yang tega melakukan ini padanya?" Beberapa orang melirik ke arah Pak Herman, yang pada saat ini telah diminta untuk meninggalkan tempat kejadian untuk menjalani interogasi. Tetapi kali ini, tatapan curiga telah berkurang, dan perhatian mulai bergeser. Orang-orang mulai berdiskusi. Jika Pak Herman adalah pelakunya,
Apakah ia akan berani mengubur mayat di dekat kebunnya? AKP Budi tetap tenang. Ia tidak memperhatikan diskusi di luar. Yang ia khawatirkan adalah posisi mayat dan cara tikar itu digulung. Sangat rapi, sangat cepat. Seseorang yang akrab dengan pekerjaan rumah tangga, tidak ada tanda-tanda menyeret atau memindahkan mayat berat dari tempat yang jauh. Semua menunjukkan bahwa mayat Ibu Ratih kemungkinan besar disembunyikan hanya beberapa langkah dari lokasi kejadian. Ketika tim forensik menyelesaikan proses penyegelan, kain putih menutupi tubuh korban. Pak Bambang masih duduk di sana, wajahnya berlinang air mata dan lesu. Saya baru mengirim uang untuk istri saya. Baru berjanji akan berusaha memperbaiki rumah untuk anak saya. Kenapa jadi seperti ini? Ucapan itu yang awalnya terdengar seperti keluhan seorang suami yang menderita, justru menarik perhatian AKP Budi. Ia berbalik dan bertanya dengan hati-hati, "Kapan Anda mengirimkan uang itu?" "Ya, sekitar pertengahan bulan Maret saya mengumpulkan 60 juta dan mengirimkannya kepada istri saya. Saya pesan jangan bilang ke ibu. Takut dia minta uangnya." "Kenapa harus disembunyikan?" Istri saya bilang takut ibu mertua tidak suka dapur diperbaiki dan juga tidak mau memberikan uangnya kepada ibu. Sejak menikah, semua urusan keuangan di rumah diatur oleh ibu. Setiap kali istri saya meminta sesuatu selalu sulit. Mata AKP Budi terpejam. Ia mulai mengerti bahwa konflik di rumah ini tidak hanya berhenti pada masalah tanaman melati. Segalanya mungkin telah dimulai dari uang yang diam-diam dipindahkan. Dari kecurigaan dan keraguan antara dua wanita yang tinggal di bawah satu atap, pertanyaan besar mulai muncul dengan jelas. Jika Bu Siti tahu bahwa menantunya menyembunyikan uang, bagaimana reaksinya? Dan apakah itu gelas yang membuat tragedi itu meledak? AKP Budi diam-diam mencatat semuanya di buku catatannya. Tirai kebenaran perlahan-lahan mulai terangkat. Mayat di bawah tanaman melati hanyalah bagian yang terlihat, sedangkan bagian yang tersembunyi adalah retakan-retakan di dalam keluarga yang tampak normal dan harmonis. Sore itu, ketika suasana di Desa Kemuning masih suram karena penemuan mayat, AKP Budi kembali ke rumah tempat Ibu Ratih pernah tinggal. Duduk berhadapan dengannya adalah Pak Bambang, pria yang baru saja kembali setelah mengerjakan proyek di Karawang, dengan mata kosong dan suara serak karena terlalu banyak menangis. AKP Budi bertanya lagi, perlahan dan jelas, "Anda mengatakan telah mengirimkan 60 juta ke rumah dan meminta istri Anda untuk menyimpannya sendiri tanpa memberitahu ibu Anda." Pak Bambang mengangguk. "Ya, istri saya mengatakan ingin memperbaiki dapur. Dapur itu lembab dan banyak tikus. Dia sering mengatakan satu-satunya tempat di rumah ini yang nyaman adalah dapur. Tapi ibu terus mengatakan pemborosan dan tidak memikirkan siapa-siapa." AKP Budi sedikit mengerutkan kening. "Apakah Bu Siti pernah menyebutkan sesuatu tentang itu?" "Tidak. Sebelum saya pergi, ibu saya masih berpesan agar semua urusan di rumah diserahkan kepadanya. Wanita tidak boleh membuat rencana sendiri. Jadi, Anda mengerti bahwa ibu Anda tidak suka menantunya menyimpan uang sendiri." Melalui cerita Pak Bambang, gambaran tentang hubungan di rumah itu mulai terungkap. Bu Siti, ibu mertua yang terlalu hemat, terbiasa hidup hemat, terbiasa dengan gaya hidup yang terkendali dan menganggap dirinya sebagai pilar rumah tangga. Ibu Ratih, menantu muda, sopan tetapi mulai menginginkan kemandirian, memiliki suara dalam pengeluaran, terutama ketika suami tidak di rumah. Dua wanita, satu atap, dua generasi, dua cara berpikir, dan di antara mereka ada seorang pria yang pendiam, memilih diam untuk menjaga kedamaian di rumah. "Apakah Anda pernah melihat ibu dan istri Anda bertengkar hebat?" tanya AKP Budi. "Tidak sampai bertengkar keras, tetapi setiap kali ada sesuatu yang tidak disukai, ibu biasanya diam. Sedangkan istri saya sering mengeluh kepada saya melalui telepon. Dia mengatakan ibu sering mempersulitnya dan memperhatikannya di setiap pengeluaran. Suatu kali istri saya membeli ayam seharga 150.000. Ibu juga melotot dan menyindir pemborosan dan tidak memikirkan siapa-siapa." AKP Budi terdiam. Hal-hal yang ia dengar tidak mengejutkan. Tetapi dalam kasus ini itu adalah kuncinya. Keluarga pedesaan tidak mengalami konflik yang hebat seperti di film
Tetapi hal itu secara bertahap dan berulang kali menumpuk hingga meledak dalam keheningan. Ia bertanya lagi, "Sebelum menghilang, apakah istri Anda menelepon Anda?" "Ya, tanggal 14 April. Dia bilang besok akan membeli bahan bangunan untuk memperbaiki dapur dan meminta bantuan kenalan di desa. Saya berpesan jangan bilang ke ibu. Nanti kalau saya pulang akan dibicarakan lebih lanjut, tetapi dia bilang tidak bisa menunggu lagi. Anak saya sakit dan takut dapur kotor bisa membuatnya terinfeksi. Lalu, setelah itu, tidak ada kontak lagi." Detail itu membuat AKP Budi terdiam. Tanggal 14 adalah hari terakhir Ibu Ratih menghubungi suaminya. Dan sehari kemudian Bu Siti melaporkan menantunya hilang. Terlalu cepat, terlalu proaktif. Seolah ia sudah tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, Bu Siti sedang duduk di rumah dan menjaga cucunya yang sedang tidur. AKP Budi mendekat dengan suara pelan. "Apakah ibu tahu tentang rencana memperbaiki dapur sebelum ia menghilang?" Ia berkedip ragu. Saya tidak tahu apa-apa. Mereka berdua berunding apa saya tidak ikut campur. Apakah ibu melihat ada semen, batu bata, atau bahan bangunan baru yang dibeli di rumah ini?" Ia mengatupkan mulutnya. "Tidak ada. Saya pikir dia hanya mengatakan itu untuk meminta uang dari suaminya." Suaranya tanpa sengaja mengungkapkan sesuatu. Ia tahu bahwa menantunya meminta uang. AKP Budi tidak membantah, hanya menatap matanya. Bu Siti memalingkan wajahnya. Suasana di rumah tiba-tiba menjadi berat. AKP Budi merasakan hal-hal yang tersembunyi di balik mata tua itu. Bukan hanya rasa sakit seorang ibu yang kehilangan menantu, tetapi pertempuran seorang ibu yang pernah percaya bahwa ia benar, tetapi sekarang menghadapi kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Di pedesaan, 60 juta adalah uang yang banyak bagi orang yang hemat seperti Bu Siti. Fakta bahwa menantunya memegang uang sebanyak itu tanpa memberikannya kepadanya, apalagi berencana untuk memperbaiki rumah secara diam-diam, tidak berbeda dengan pemberontakan. Dan jika saat itu hanya diperlukan sepatah kata yang kejam, tindakan yang kurang terkendali, atau ketidaksetujuan yang cukup kuat, apapun bisa terjadi. Pusat Forensik Provinsi Jawa Barat. Suatu sore tanpa sinar matahari, hanya ada suara mesin pendingin dan suara pena yang mencatat dengan teratur dari petugas pemeriksa. AKP Budi berdiri diam di ruang pengawasan. Matanya fokus pada hasil otopsi yang baru saja dicetak. Penyebab kematian, cedera otak karena benda tumpul dipukulkan dengan kuat ke daerah belakang kepala. Lalu ada tanda-tanda dicekik dengan tangan hingga menyebabkan gagal napas. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 13.11 dan 17.30 sore tanggal 15 April, bertepatan dengan waktu Ibu Ratih terakhir berkomunikasi. AKP Budi membacanya sekali lagi. Hatinya terasa berat. Bukan jatuh, bukan kecelakaan, apalagi hilang karena pergi. Ini adalah pembunuhan berencana. Dan korban, seorang wanita yang memiliki harapan untuk memperbaiki dapur tua, telah dirampas nyawanya hanya karena konflik yang tampak sepele. Tetapi yang lebih mengkhawatirkannya adalah jejak tanah yang menempel pada sandal Bu Siti yang telah dikirim untuk diperiksa sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa komposisi kimia, kelembaban, dan jenis mineral dalam tanah sangat cocok dengan sampel tanah di lokasi penguburan di bawah tanaman melati. Kebetulan ini tidak bisa terjadi secara kebetulan. Pada saat yang sama, tim teknis TKP terus menyisir halaman rumah Bu Siti. Kali ini berfokus di sekitar dapur dan kebun belakang, dan juga di sekitar cobek batu tua. Petugas penyidik menemukan sebuah ulekan kayu kecil yang telah lapuk. Di kepalanya ada sedikit lekukan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Tetapi di bawah lampu UV, noda coklat gelap terlihat jelas di sepanjang batang kayu. Sampel kayu itu segera disita dan dikirim untuk dianalisis. Dan hasilnya segera dikirimkan. Di ulekan kayu ada bekas darah yang cocok dengan sampel DNA korban, bersama dengan sejumlah kecil rambut patah yang menempel pada kepala ulekan. Rambut hitam panjang sesuai dengan karakteristik Ibu Ratih. AKP Budi memegang ulekan itu dan memutarnya diam-diam di tangannya. Objek yang tampaknya tidak berbahaya dan akrab di setiap dapur orang Sunda, kini menjadi senjata untuk merenggut nyawa seorang istri muda. Ia mampir ke rumah Bu Siti.
Kali ini tanpa pemberitahuan. Ia sedang duduk memetik sayuran di teras. Cucu perempuannya bermain dengan boneka di sampingnya. Ia mendongak. Matanya tidak lagi panik, tetapi ada sesuatu seperti kelelahan. Seolah ia telah mengerti bahwa hari-hari berikutnya tidak lagi menjadi hari-hari damai. AKP Budi duduk di kursi di hadapannya. Perlahan-lahan meletakkan ulekan itu di atas meja. Ia melihat tangannya sedikit gemetar, lalu terdiam. Ini ditemukan di dapur rumah ibu. AKP Budi berkata dengan pasti, "Anda menggunakannya untuk menghaluskan bumbu." Ia menjawab. Matanya melihat ke arah lain. Di ulekan ada darah, ada rambut, ada sidik jari. Itu milik Rati. Ia masih diam. Cucu perempuannya berlari mendekat dan memeluk kakinya. Dengan polos bertanya, "Nenek, nenek menangis ya?" Saat itu, Bu Siti menggigit bibirnya, meremasnya dengan erat. Matanya mulai memerah. Tetapi ia tetap diam. AKP Budi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berdiri, memasukkan ulekan ke dalam tas. Bukti dengan ringan. "Ibu istirahat saja. Besok ibu ke kantor desa untuk dimintai keterangan lagi. Ibu tahu kan, kebenaran tidak bisa disembunyikan." Lalu ia pergi, meninggalkan di belakangnya sosok wanita yang telah menjalani seluruh hidupnya demi kehormatan, demi harga diri, demi prinsip-prinsip kuno. Sekarang menghadapi hal-hal yang paling kejam. Malam itu, rumah Bu Siti menyalakan lampu lebih awal. Tidak ada lagi suara memasak. Tidak ada lagi suara menidurkan cucu. Seluruh desa Kemuning seolah menahan napas. Semua orang tahu bahwa orang yang dicurigai pada awalnya adalah Pak Herman. Tetapi sekarang, semua mata telah kembali ke rumah tua itu, tempat asal mula dari setiap tragedi. Dan besok, hal-hal yang tidak ada yang berani mengatakannya selama ini akan terungkap. Ruang kerja di kantor polisi desa pagi itu sunyi seperti kertas. Bu Siti duduk di hadapan petugas penyidik ya. Kedua tangannya yang kurus saling meremas satu sama lain. Gemetar. Di atas meja ada ulekan kayu yang telah dikemas dengan hati-hati dalam tas segel. Lalu ada setumpuk berkas hasil pemeriksaan TKP dan berita acara hasil otopsi. AKP Budi membolak-balik setiap halaman kertas, membacanya dengan jelas setiap kata. Ruangan itu seperti menyempit, hanya suaranya yang terdengar teratur. Korban dipukul dengan keras di bagian belakang kepala, hingga menyebabkan cedera otak, lalu dicekik. Jejak kaki di sandal cocok dengan TKP. Jejak darah dan rambut di ulekan kayu. Berdasarkan itu, ada cukup bukti untuk menentukan bahwa ini adalah tindakan pembunuhan berencana yang disengaja dan diperhitungkan. Lalu dilakukan upaya untuk menyesatkan penyelidikan. Bu Siti menundukkan kepalanya, bibirnya terkatup rapat, matanya yang memang sudah cekung karena usia tua. Sekarang hanya tersisa 2 bekas merah. AKP Budi tidak terburu-buru. Ia menutup berkas itu lalu menatapnya. Suaranya merendah. "Ibu tahu tidak ada satupun di antara kami yang ingin percaya bahwa orang yang melakukan hal ini adalah seorang ibu." Ia mulai menangis. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi bantahan. Hanya suara-suara yang tertahan di tenggorokan. Semuanya di luar kendali saya. Saya hanya ingin memberi pelajaran kepadanya. Saya tidak menyangka. AKP Budi terdiam sesaat. "Coba ibu ceritakan dari awal satu persatu." Ia mengangkat tangannya untuk menyeka air mata. Suaranya serak tetapi teratur. "Hari itu saya mendengar ia menelepon suaminya dan mengatakan besok akan pergi membeli bahan bangunan untuk memperbaiki dapur. Saya terkejut. Sejak kapan ia punya uang? Saya baru bertanya kepadanya. Dan ia menjawab dengan angkuh, 'Uang ini milik saya. Saya mau memperbaiki dapur, itu hak saya. Saya panas.' Saya tanya lagi. Lalu ia berteriak, 'Kenapa setiap apa yang saya lakukan, ibu harus ikut campur? Saya bukan orang asing di rumah ini.' Sampai di sini, suaranya pecah. Saya hidup sampai umur segini, tidak pernah dihina seperti ini. Saya mertuanya, tapi ia berani membalas seperti itu. Saya marah sekali. Saya berniat untuk mengambil ulekan dan membantingnya ke cobek batu untuk melampiaskan kemarahan. Tetapi ketika saya berbalik, ia masih berdiri di sana menatap saya dengan tajam. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Ia terdiam beberapa saat lalu, menundukkan kepalanya dan menangis tersedu-sedu. Ia jatuh, kepalanya terbentur batu. Darah keluar. Saya panik. Saya mengambil bantal untuk menekannya.
tetapi ia tidak sadar. Lalu, lalu saya melihat tangannya masih bergerak. Saya mencekiknya. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan saat itu. AKP Budi memejamkan matanya, berusaha menjaga ketenangan. Ia tidak memotong pembicaraannya agar ia bisa melanjutkan ceritanya. Saat itu saya sangat takut. Saya takut anak saya tahu ia akan membenci saya. Takut tetangga bergosip. Saya berpikir kalau saya menyalahkan Pak Herman mungkin saya bisa lolos. Rumahnya sering berselisih dengannya. Dan tanaman melati itu sudah berapa kali diributkan. Saya sampai malam membungkusnya dengan tikar. Diam-diam menggali tanah di kebun sana dan menguburkannya. AKP Budi diam-diam menatapnya. Wanita yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan harga diri, berhemat setiap rupiah. Percaya bahwa ia melakukan segalanya demi keluarga. Tetapi pada akhirnya justru apa yang disebut hak untuk mengatur rumah itu membuatnya menjadi seorang pembunuh. Ibu tahu tidak? Anak ibu baru saja kehilangan istri, kehilangan ibu, dan kehilangan kepercayaan pada kehidupan ini. Bu Siti menangis tersedu-sedu, menundukkan kepalanya ke atas meja. Saya tahu, saya tidak pantas menjadi ibu lagi. Di luar jendela, sinar matahari siang menembus ruangan, memperlihatkan setiap debu kecil. Dan suasana menjadi kental karena ketelanjangan kebenaran. Sebuah kasus yang tampaknya hanya orang hilang. Sebuah konflik tanaman melati yang tampaknya sederhana, kini terungkap dengan seluruh tragedi di baliknya. Apakah ibu tahu? Anak ibu baru saja kehilangan istri, kehilangan ibu, dan kehilangan kepercayaan pada kehidupan ini. Bu Siti menangis tersedu-sedu, menundukkan kepalanya ke atas meja. Saya tahu, saya tidak pantas menjadi ibu lagi. Di luar jendela, sinar matahari siang menembus ruangan, memperlihatkan setiap debu kecil, dan suasana menjadi kental karena ketelanjangan kebenaran. Sebuah kasus yang tampaknya hanya orang hilang, sebuah konflik tanaman melati yang tampaknya sederhana, kini terungkap dengan seluruh tragedi di baliknya. AKP Budi beranjak dari ruang kerja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ia mengerti, kasus itu telah ditutup di sini. Tetapi luka di hati orang-orang yang ditinggalkan akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Setelah persidangan tingkat pertama, Bu Siti dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan. Tidak ada seorang pun yang berdiri untuk meminta keringanan hukuman. Tidak ada permohonan, tidak ada tatapan iba. Dalam persidangan itu, ia diam-diam menundukkan kepalanya dari awal hingga akhir. Tidak menangis, tidak membantah, hanya mengangguk setiap kali ketua membacakan sebagian dari dakwaan. Pada hari pertama memasuki penjara wanita di pinggiran Provinsi Jawa Barat, ia adalah narapidana tertua di area terpencil itu. Area yang diperuntukkan bagi orang yang dihukum karena kejahatan berat. Baju penjara longgar di tubuhnya yang kurus. Sandal jepitnya terlipat karena tidak ada lagi beban. Ia ditempatkan di kamar di ujung barisan, tempat yang jarang dikunjungi orang, dekat area jemuran. Setiap pagi ketika alarm berbunyi, ia keluar ke halaman dengan sapu lidi tua dan menyapu halaman penjara seperti refleks. Seluruh tubuhnya tampak lelah dengan setiap gerakan, tetapi ia tidak pernah berhenti. Ia tidak berbicara dengan siapapun, tidak berteman, tidak bertengkar. Orang-orang lain di penjara menyebutnya nenek pendiam. Pada hari-hari kunjungan, namanya tidak pernah dipanggil. Tidak sekalipun, tidak anak, tidak cucu, tidak teman, tidak ada yang datang. Pertama kalinya petugas penjara bertanya kepadanya, apakah ibu ingin menelepon keluarga untuk datang berkunjung? Ia hanya menggelengkan kepalanya lalu berbalik. Bukan karena ia tidak membutuhkan mereka, tetapi karena ia tahu tidak ada yang ingin melihatnya lagi. Setiap malam setelah jam apel, ia kembali ke sudut tempat tidur di paling ujung. Diam-diam melipat kain perca yang dibagikan untuk latihan menjahit. Jari-jari yang pernah terbiasa memetik sayuran, memberi pupuk, membelah sabut kelapa, kini gemetar menjahit setiap jahitan, seolah berusaha mengembalikan sebagian kenangan masa lalu. Tempat di mana ada putranya yang mengatakan ibunya adalah segalanya, dan cucunya yang bermain-main di sekeliling kakinya. Ia tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi dalam tidur yang sempit di antara 4 dinding yang penuh lubang. Teriakan menantu perempuannya, tangisan cucunya,
Dan suara ulekan yang menghantam batu masih terngiang setiap malam membuatnya terbangun. Keringat membasahi punggung baju penjaranya. Di penjara orang-orang masih mengatakan ada orang yang membunuh karena marah. Ada yang karena uang, ada yang karena iri. Tetapi mungkin jarang ada orang yang membunuh karena berpikir bahwa dirinya benar lalu menjalani sisa hidupnya dengan penyesalan hingga ke tulang sumsum. Dan Bu Siti sekarang bukan lagi ibu mertua yang keras atau wanita yang mengumpulkan setiap rupiah, hanya tersisa bayangan tua, kesepian dan dingin, yang diam-diam terseret dalam kenangan masa lalunya sendiri. Sejak persidangan berakhir, Pak Bambang seperti berubah menjadi orang lain. Wajah tegar pria yang bekerja sebagai buruh bangunan itu sekarang abu-abu. Janggutnya tumbuh liar, matanya merah seperti orang kesurupan. Bahkan dengan cucunya, ia berdiri diam seperti tembok di depan peti mati. Tidak menangis, tidak berbicara, hanya meremas erat tangan kecil putrinya yang berusia 3 tahun yang memegang erat kakinya. Ibu Ratih dimakamkan di pemakaman desa di sebelah. Tempat pepohonan, bambu berdesir dan sebidang tanah tinggi menghadap ke sawah. Pak Bambang secara pribadi mengukir tulisan kecil di batu nisan. Istri yang baik, ibu yang penyayang. Maafkan aku karena aku tidak bisa melindungimu. Setelah upacara pemakaman, ia memeluk putrinya dan kembali ke rumah sederhana. Tempat setiap sudut dan celah membawa bayangan istrinya. Cangkir dengan bekas lipstik yang sering ia gunakan terletak di dapur. Mainan cucunya, boneka beruang, tertata rapi di sudut tempat tidur dan selimut tipis yang ia beli sebelum meninggal masih berbau parfum. Segala sesuatu membuatnya sesak. Pada malam pertama ketika putrinya menangis meminta ibunya, ia memeluk putrinya dan berbisik, "Ibumu sudah di surga. Ayah dan kamu harus kuat." Tetapi hanya itu yang bisa ia katakan. Keesokan paginya, ia menangis seperti anak kecil ketika menemukan sapu tangan istrinya terjatuh di bawah tempat tidur. Semua rasa sakit itu kembali menyerang. Tidak ada lagi yang bisa dipegang. Setelah lebih dari seminggu, Pak Bambang diam-diam mengantarkan putrinya untuk dititipkan di rumah mertuanya. Akan lebih baik bagi anak saya tinggal bersama kakek dan neneknya. Di sini ia akan hidup di antara kenangan. Ia berkata, lalu berbalik untuk menghindari tatapan penuh belas kasihan dari orang tua mertuanya. Sejak saat itu, Pak Bambang hidup seperti mayat hidup. Ia mengajukan pengunduran diri jangka panjang, meninggalkan semua proyek yang sedang dikerjakan di Karawang. Setiap hari ia pergi ke sawah sejak pagi, mencangkul, menanam, melakukan apapun untuk membuat dirinya tidak punya waktu luang. Agar otaknya tidak lagi memikirkan kehilangan itu. Orang-orang di desa melihatnya bolak-balik melintasi jalan desa. Semua orang berdecak prihatin. Seorang pria yang baik hati, rajin bekerja, tetapi dalam waktu kurang dari sebulan, ia kehilangan istri dan ibunya. Yang satu terbaring di tanah, yang lain di penjara. Suatu hari Bu Aminah tetangga bercerita bahwa tengah malam ia mendengar suara pria menangis tersedu-sedu dari halaman rumah Pak Bambang. Tangisan yang tidak keluar, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi suara yang tertekan seolah ingin meledak di dalam dadanya. Seorang pria yang berdiri di antara dua wanita yang paling penting dalam hidupnya dan kehilangan keduanya hanya karena terlalu banyak diam. Pak Herman, petani tua yang tinggal sendirian di rumah di sebelah rumah Bu Siti, akhirnya dibebaskan dari tuduhan. Pada hari polisi desa secara resmi mengumumkan kesimpulan penyelidikan, menegaskan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kematian Ibu Rati. Ia hanya menghela napas pendek, lalu diam-diam masuk ke dalam rumah. Menutup pintu kayu yang sudah lapuk, tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang datang untuk meminta maaf. Tatapan yang pernah berbisik di warung, yang pernah berbisik di balai desa, masih terus diam-diam mengawasinya dengan kewaspadaan. Awalnya semua orang mengatakan ia pemarah, pernah melempar batu bata, pernah memaki-maki. Jadi membunuh orang itu mudah. Bu Aminah penjual sayur pernah mengatakan hal itu ketika kasus itu baru terungkap. Sekarang ketika kebenaran terungkap, mulut orang-orang tidak lagi berbicara. Tetapi mata mereka tetap dingin. Pak Herman melewati pintu gerbang desa, tidak lagi mendengar sapaan. Pergi berbelanja, tidak ada lagi yang mampir. Pergi ke sawah teman-temannya, menghindari ia dan memilih sisi yang lain. Rasa tidak adil. Meskipun telah dihapuskan di atas kertas,
Tidak ada yang mengembalikan kepadanya hari-hari yang dihabiskan dalam keraguan. Sesekali ia datang ke toko untuk membeli sekarung semen, tetapi penjual muda itu langsung memunggunginya. "Maaf, Pak, kami kehabisan barang untuk Bapak." Ia menatap matanya. Matanya memerah, tidak marah, tidak menyalahkan, hanya mengangguk, lalu diam-diam berbalik. Tangannya masih memegang uang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setiap malam, rumahnya masih menyalakan satu lampu kuning di teras. Ia duduk sendirian dengan teh yang sudah dingin. Kadang-kadang melihat ke arah tanaman melati di masa lalu, tempat yang pernah menjadi batas perselisihan antara kedua belah pihak. Sekarang tidak ada lagi melati, hanya tersisa tanah retak dan rumput liar yang tumbuh. Orang-orang mengatakan sudah tua, hiduplah dengan tenang. Tetapi bagaimana bisa tenang ketika justru orang-orang yang dulunya adalah teman dan tetangga kini memandangnya seperti noda. Pak Herman sekarang tidak memaki siapapun, juga tidak mengeluh lagi. Ia hanya berjalan ke sana kemari seperti bayangan. Setiap hari pergi ke sawah, pulang dan mendengarkan suara angin bertiup melalui atap genteng. Satu-satunya kalimat yang pernah ia lontarkan setelah kasus itu adalah, "Orang takut membunuh orang, tetapi saya takut dibenci tanpa alasan." Dan begitulah akhirnya. Satu nyawa pergi, satu orang masuk penjara, dan satu orang dicurigai oleh seluruh desa. Terkadang kebenaran diungkapkan, tetapi hati orang-orang justru semakin gelap daripada malam musim panas. Rumah sederhana keluarga Pak Bambang kini ditutupi lumut hijau. Dari luar catnya mengelupas, atap gentengnya miring di beberapa tempat. Pintu kayunya bengkok karena hujan dan angin selama bertahun-tahun. Sejak Pak Bambang menitipkan putrinya di rumah mertuanya, rumah itu hampir tidak berpenghuni. Hanya kadang-kadang ia mampir, diam-diam menyapu halaman, menyalakan dupa di meja altar lalu pergi sebelum malam tiba. Tanaman melati di masa lalu ya. Tanaman melati yang menjadi awal dari begitu banyak pertengkaran. Kini hanya tersisa beberapa cabang kering yang bergoyang. Daun-daunnya hampir rontok semua. Buah-buah melati terakhir dibiarkan layu dan membusuk di tanah, lembek dan busuk di dekat akarnya. Angin awal musim dingin bertiup melalui halaman dengan dingin yang menusuk melalui celah-celah pintu dan melalui tangga yang berdebu. Setiap kali ada yang lewat, mereka harus memperlambat langkah mereka seolah takut mengganggu suasana sunyi yang menyelimuti tempat ini. Orang-orang di desa menyebut ini rumah melati, bukan karena melati yang harum atau halaman yang indah, tetapi karena itu adalah tempat mayat pernah disembunyikan di bawah tanaman melati. Di malam hari, suara angin bertiup melalui atap genteng terdengar seperti desahan orang-orang zaman dulu. Suara-suara yang sangat pelan, suara daun kering yang jatuh, suara kucing yang mengeong dari atap dapur juga membuat orang merinding. Ada yang mengatakan pernah melihat bayangan wanita berbaju putih berdiri di bawah tanaman melati, menggendong bayi. Yang lain mengatakan itu hanyalah bayangan sinar bulan yang menembus pohon mangga di ujung gang. Tetapi semua orang tahu bukan rumah hantu, tetapi rumah yang membawa sial. Sial karena hubungan yang hancur. Sial karena orang tua yang keras kepala, orang muda yang pendiam, orang di tengah yang tidak tahu bagaimana mengatakan sepatah kata pun untuk memperbaiki keadaan. Suatu kali ada sekelompok mahasiswa dari Jakarta yang sedang melakukan studi lapangan, mendengar cerita tentang kasus itu dan mampir untuk mengambil foto. Tetapi hanya mengambil beberapa foto lalu pergi dengan tergesa-gesa. Salah satu dari mereka berkata, "Saya merinding melihat tanaman melati layu itu seperti melihat ke dalam tanah." Pada bulan Desember, hujan gerimis ringan. Tetesan air diam-diam mengalir dari daun mangga di teras ke halaman. Berbaur dengan lumut membuat rumah itu semakin suram. Dan di tempat itu, tempat dulunya terdengar suara anak-anak bermain. Suara ulekan yang menumbuk bumbu. Suara istri memanggil suaminya pulang untuk makan. Kini hanya terdengar suara angin bertiup melalui celah dinding, seolah memanggil kembali sebuah tragedi yang tidak dapat diselamatkan. Tidak lama setelah kasus itu ditutup, sebuah diskusi kecil diadakan di Aula Pusat Kebudayaan Kabupaten. Tema hari itu adalah kekerasan diam-diam dalam keluarga ketika suami memilih diam. Tamu undangan adalah Magister Psikologi, Ibu Larasati,
yang pernah berkonsultasi dengan ratusan kasus konflik ibu mertua dan menantu. Ibu Larasati duduk di tengah ruangan yang penuh sesak, matanya serius. Dalam beberapa kasus, orang yang memegang pisau adalah satu orang, tetapi agar konflik berlarut-larut hingga berdarah, itu adalah tanggung jawab seluruh sistem hubungan dalam keluarga. Ia berhenti sejenak dan berbicara perlahan. Kasus di Desa Kemuning adalah contoh yang menyedihkan. Ibu mertua memiliki banyak prasangka. Menantu memiliki perlawanan yang diam-diam. Dan pria itu, Pak Bambang, memilih untuk diam. Keheningan itu pada awalnya adalah untuk menjaga keharmonisan. Tetapi kemudian justru menjadi keterlibatan pasif dalam tragedi. Seluruh hadirin terdiam. Pria Indonesia sering memiliki mentalitas yang sangat khas. Menjadi pilar rumah tangga, tetapi jarang berbagi perasaan. Apalagi berusaha mendamaikan konflik di rumah. Mereka berpikir bahwa ibu adalah ibu mereka, istri adalah istri mereka. Kedua orang dewasa akan tahu cara menyesuaikan diri. Tetapi mereka lupa bahwa ketika tidak ada yang mau mundur, jarak antara kedua wanita itu akan semakin jauh. Dan mereka, para pria yang berada di tengah, harus menjadi jembatan dan bukan orang yang berdiri di luar. Seseorang di aula bertanya, jika Pak Bambang mengatakan lebih awal tentang mengirim uang, apakah itu bisa mencegah kejadian itu? Ibu Larasati terdiam sejenak. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Tetapi jika Ibu Ratih tidak menyembunyikan uang, jika Pak Bambang berbagi dengan jelas dengan ibunya, jika Bu Siti tahu cara mendengarkan dan tidak melihat kontrol sebagai cinta, maka mungkin tidak akan ada yang meninggal. Lampu sorot perlahan meredup ke arah pembicara, memproyeksikan bayangan Ibu Larasati ke dinding seperti tanda peringatan besar. Keheningan terkadang bukanlah hal yang mulia. Itu adalah ketidakberdayaan dan dalam keluarga. Ketidakberdayaan mudah menjadi bahaya terbesar. Diskusi berakhir dengan tepuk tangan pelan. Tidak ada kebisingan, tidak ada kegembiraan. Semua orang kembali dengan pemikiran masing-masing tentang ayah mereka, suami mereka, putra mereka, dan bertanya-tanya apakah ada yang diam tanpa menyadari bahwa keheningan itu berkontribusi pada kematian sebuah rumah. Jika dilihat dari awal, tidak ada yang mengira cerita tanaman melati akan menjadi kasus pembunuhan yang menggemparkan seluruh kabupaten. Hanya beberapa pertengkaran karena tanaman merambat yang menjalar ke pagar. Hanya ibu mertua yang suka mengomel tentang menantu yang boros. Hanya suami yang memilih diam untuk menjaga kedamaian di rumah. Namun, segalanya diam-diam menumpuk satu sama lain sampai melewati batas. Lalu semuanya terlambat. Ada tragedi yang tidak dimulai dengan pisau dan kekerasan, tetapi dengan kata-kata yang tidak dipikirkan, tatapan dingin, atau keheningan yang berlarut-larut hingga memadamkan setiap senyuman. Seorang tetangga pernah berbagi setelah kasus itu, saya tinggal di sebelah rumah mereka selama 10 tahun. Suatu kali saya melihat Ibu Ratih keluar ke sumur sendirian. Matanya sedih seperti orang yang kehilangan jiwanya. Saya bertanya, dan dia hanya tersenyum dan berkata, itulah kehidupan. Ibu, tidak ada yang menyangka dia sedang menderita. Konflik dalam keluarga tidak meledak seperti badai, tetapi berangsur-angsur dan diam-diam. Bu Siti mungkin bukan orang jahat, tetapi pola pikirnya yang sempit, kontrol, dan kebiasaan mengkritik membuat menantunya merasa tercekik. Ibu Ratih mungkin adalah istri yang baik, tetapi perlawanannya dalam keheningan, menyembunyikan uang untuk memperbaiki rumah, justru menempatkan ibu mertuanya dalam perasaan dikhianati. Dan Pak Bambang, orang yang berada di tengah, terus memilih untuk menutup mata dan membiarkan segalanya terjadi dengan sendirinya. Itu urusan wanita. Kematian Ibu Ratih adalah akhir, tetapi penyebab sebenarnya terletak pada proses panjang kurangnya berbagi, kurangnya mendengarkan, kurangnya kasih sayang yang tulus di antara orang-orang yang tinggal di bawah satu atap. Andai kata alih-alih membiarkan semua orang di rumah hidup sebagai individu yang terpisah, mungkin ada makan bersama yang bermakna, tempat semua orang berbicara satu sama lain dengan tulus. Andai kata suatu kali Pak Bambang menarik istrinya dan ibunya untuk duduk bersama, menjelaskan tentang uang itu, tentang rencana memperbaiki rumah, tentang bagaimana ia ingin keduanya hidup harmonis. Tetapi andai kata hanya datang setelah semuanya berlalu,
Orang-orang masih mengatakan satu kalimat yang lembut dapat menyelamatkan seluruh kehidupan. Satu keheningan juga dapat membunuh hubungan. Dan dalam cerita di Desa Kemuning, yang membunuh bukanlah ulekan kayu, tetapi ketidakhadiran, keheningan, dan erosi diam-diam dari apa yang disebut hubungan keluarga. Ketika kasus itu berakhir, opini publik mereda. Tetapi di suatu tempat dalam diskusi sore, di kelas keterampilan pranikah, atau dalam pertemuan ibu-ibu di desa, orang-orang masih mengingat cerita di Desa Kemuning sebagai pelajaran yang menyakitkan. Tidak ada yang menyangka hanya tanaman melati yang dapat mengubur sebuah tragedi. Dan tidak ada yang menyangka justru rumah yang dianggap sebagai rumah tangga berubah menjadi TKP pembunuhan. Pakar sosiologi Bapak Hasanuddin pernah mengatakan di radio lokal bahwa orang Indonesia memiliki gagasan bahwa keluarga adalah tempat untuk kembali. Tetapi jika kembali hanya untuk menderita, untuk menghadapi, untuk diam, maka itu bukan lagi rumah yang hangat, tetapi tempat yang tertutup, menyesakkan, dan membunuh semangat. Keluarga tidak bisa hanya menjadi tempat tinggal. Itu harus menjadi tempat memelihara cinta, tempat perbedaan didengarkan, tempat setiap anggota memiliki suara dan dipahami. Cerita di Desa Kemuning bukan hanya kasus pembunuhan karena konflik ibu mertua dan menantu. Itu adalah alarm tentang ruang kosong dalam kehidupan keluarga modern. Ruang kosong dalam komunikasi, dalam empati, dan dalam tanggung jawab di antara generasi. Saat ini, ketika orang-orang berjuang keras untuk kehidupan, rumah tangga seringkali hanya menjadi tempat persinggahan, bukan tempat berlindung. Makan bersama keluarga berkurang, mendengarkan memberi jalan kepada telepon, media sosial, pekerjaan, dan ketika konflik muncul, orang-orang mudah memilih diam, bertahan, atau pergi. Alih-alih duduk bersama sebagai orang-orang yang memiliki ikatan darah. Keluarga bukanlah tempat yang sempurna, tetapi jika tidak ada cinta, itu akan menjadi tempat yang paling berbahaya. Kasus itu akan ditutupi oleh waktu, tetapi tanaman melati yang mati kering itu, rumah yang ditinggalkan itu masih diam-diam mengingatkan orang-orang bahwa sebuah keluarga dapat runtuh hanya karena kurangnya kata-kata yang tepat waktu, jabat tangan, atau pemahaman satu sama lain. Peringatan tidak datang dari kejahatan. Itu datang dari bagaimana kita sudah terbiasa melihat satu sama lain sebagai orang asing di rumah kita sendiri. Sore itu langit di Kemuning ditutupi lapisan awan abu-abu, dan sinar matahari yang terakhir menembus deretan pohon, mewarnai dinding bata yang sudah berlumut dengan warna kuning. Halaman depan ditutupi daun mangga yang berguguran. Daun-daun kering itu berputar-putar di bawah kaki setiap kali ada angin yang lewat. Di sudut halaman, tanaman melati pada tahun itu, tempat menjadi penyebab konflik antara Bu Siti dan menantunya. Sekarang hanya tersisa bingkai yang retak dan miring seiring berjalannya waktu. Tanaman melatinya sudah mati kering, daun-daunnya hampir habis. Dan buah-buah yang terakhir digantung dibiarkan begitu saja. Layu lalu jatuh ke tanah. Mi